Haleluya, puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus.
Kami bersyukur ya Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu ada menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Sampai saat ini Tuhan kami boleh berdiri di tempat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Yesus Bapa di segala Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan. Pujilah nama-Mu Bapa. Ini kami datang Tuhan. Kami datang untuk beribadah kepadamu Tuhan. Layakan setiap kami yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pimpin pujian kami ini dari nahan hingga pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, puji-pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan berkati kami semua Tuhan yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saya jemput semua bangkit berdiri. Mari saudara, kita akan angkat pujian Saudara Dengarlah Sangkakala. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Katakanmu bebaskan tak saudara. Haleluya. Saudara, amin. Dengarlah sangkakala. Haleluya. Bawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompatkan, bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Tawanan dilepaskan, amin. Yang lumpuh dan yang buta, dan yang buta, lompatkan, bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala. Haleluya. Bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. angkat tangan Bebaskan tawanan. pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompatkan, bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan. Oh Yesus. Hanya lagu ini bangsa dan negara kita. Oh haleluya.
Yesuslah Tuhan yang layak disembah. Engkau Tuhan layak disembah Amin Yesus. oleh suku-suku bangsa. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Oh hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Yesus. Oh haleluya Tuhan, Yesuslah Tuhan, oh Tuhan. yang layak Oh haleluya Yesus. Amin. oleh suku-suku bangsa. Amin. Kami Dengan bersaudara kami Tuhan. Kau telah tebus Oh Yesus, terima kasih genapi Tuhan. Atas hatiku rindu, hatiku rindu, amin, melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan hatiku. Saya serahkan pada Bapak Gembala. hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, ini yang menjadi kerinduan hati kami. Indonesia, negara yang kami cintai, dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami umat-umat-Mu Tuhan, datang kembali di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami untuk kembali menikmati kemerdekaan Indonesia selama 77 tahun. Ini semua karena kemurahan Tuhan, dan kami yakin pasti satu waktu Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Karena banyak anak-anak Tuhan siang dan malam berdoa untuk bangsa dan negeri kami. Kami sangat mencintai Indonesia karena di sini kami berada, kami hidup, kami beribadah, dan kami menghargai bangsa dan negara kami. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang belajar menghormati, menghargai pemimpin-pemimpin kami, dan kami yakin negara kami pasti diberkati. Ekonomi negara kami akan dibangkitkan kembali, dipulihkan kembali, sehingga kami anak-anak Tuhan akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, urapi hamba-Mu yang sebentar akan melayani firman-Mu. Engkau pakai dia dan jadikan dia saluran berkat Tuhan. Kami yang datang diberkati oleh Tuhan, kami yang datang disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, kami yang datang diberikan jalan keluar yang terbaik.
kami yang yakin dan percaya kehadiran kami tidak sia-sia, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Haleluya, amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Bapak-Bapak. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan karena kita meyakini bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan, dan kalaupun kita ada sekarang ini semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus yang sudah kita lewati, dan tentu ini adalah merupakan satu kebanggaan yang besar yang dirasakan oleh bangsa Indonesia, dan kita menaruh harapan kepada pemerintah sehingga betul-betul kemerdekaan itu kita dapat alami dan kita dapat jalani di dalam menjalankan kehidupan kita di Indonesia yang kita cintai ini. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kembali kita akan melihat kebenaran firman Allah. Sedikitlah saya singgung lagi. Pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan beberapa atau khotbah-khotbah sebelumnya tentang korban persembahan, tetapi ada yang terlewatkan ya. Sebenarnya yang pertama itu adalah korban persembahan yang diberikan oleh Kain dan Habel, ya, yang Habel diterima dan Kain tidak diterima, dan itu kita tahu dan kita sudah belajar bersama. Dan juga ada korban persembahan yang diberikan oleh Abraham, ya, itu yang ketinggalan pada waktu yang lalu. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat kebenaran firman Allah, di mana sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mendapatkan keselamatan, kita sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Allah, dan saya memberikan judul Allah ada dalam segala keadaan. Mari kita melihat kebenaran firman Allah di dalam Mazmur pasalnya yang ke-22 ayatnya yang kedua. Kita akan melihat di sana ini ungkapan daripada pemazmur Daud, namun di dalamnya mengandung nubuat apa yang akan terjadi kepada Yesus Kristus. Dikatakan di sana, kita akan baca saja, baca saja mulai ayatnya yang pertama, ya, karena sudah di sini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara-saudara, saya sudah katakan tadi bahwa apa yang dikatakan di dalam ayat ini adalah juga merupakan nubuatan tentang Yesus Kristus. Memang kalau kita memperhatikan akan ayat ini, sekali lagi ungkapan daripada pemazmur atau Raja Daud yang dia nyatakan melalui pujiannya kepada Tuhan. Dan dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kemudian kita melihat apa yang ayat yang sama
yang diungkapkan di dalam pemazmur ini, di dalam perjanjian yang baru, ini pun diungkapkan oleh Yesus pada waktu dia berada di kayu salib. Di dalam Matius pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-46, Matius 27 ayatnya yang ke-46 dikatakan di sana, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keberadaan Yesus sebagai manusia yang memang sudah direncanakan oleh Allah untuk menebus segala dosa manusia, dan dia harus mengalami siksaan, dia menghadapi maut, menghadapi kematian di kayu salib. Dia sepertinya ditinggalkan oleh Bapanya sendiri atau oleh Allah yang telah memberikan dia sebagai tebusan buat banyak orang. Kalau kita memperhatikan akan ayat ini, saudara-saudara, sepertinya Allah benar-benar tidak peduli dengan keberadaan Yesus. Kalau kita melihat bahwa sebelum Yesus berada atau sebelum Yesus mengungkapkan akan kata-kata ini, selama dia berada di dalam dunia, khususnya dalam pelayanan, apa saja yang dilakukan oleh Yesus, apa saja yang diminta oleh Yesus selalu didengar oleh Allah dan diberikan, dijawab. Orang-orang yang membutuhkan di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di mana Yesus menyatakan kuasanya. Bahkan saudara-saudara, Lazarus yang mati pun dapat dibangkitkan. Tetapi di dalam ayat ini kemudian kalau kita melihat bahwa seolah-olah Allah meninggalkan dia dan tidak mau mendengarkan doanya. Bukankah pada waktu Yesus berada di Taman Getsemani dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Artinya dia ingin supaya kalau boleh kematian, penderitaan, salib itu tidak dialaminya. Tetapi dia mengatakan bahwa bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, inilah saudara-saudara ungkapan pernyataan daripada Yesus bahwa pada waktu dia menyampaikan akan kata-kata ini, dia berada di dalam posisi yang begitu tertekan, digantung di kayu salib, dipaku. Penderitaan begitu hebat pun dia rasakan, sampai-sampai dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang sebenarnya terjadi sehingga dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau tidak mendengarkan doaku? Mengapa engkau tidak peduli dengan aku? Mengapa engkau tidak melepaskan aku dari salib ini? Nah, di dalam kata-kata selanjutnya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-22 tadi, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang kedua tadi, bagian B dikatakan, aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau kita saja kita terapkan di dalam kehidupan kita, kita kan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita berdoa, kita yakin bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita. Amin. Dan ketika kita berdoa, Tuhan belum langsung jawab,
Kita bisa saja seperti Raja Daud di sini. Dia sudah berdoa, tetapi seolah-olah tidak mendengar akan doanya. Ya, dikatakan di sini, aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi coba kita bisa bayangkan bagaimana perasaan kita, atau katakanlah di sini, konteks di sini berbicara tentang Raja Daud. Bagaimana perasaan Raja Daud ketika dia berdoa kepada Bapa di sorga, kepada Allah, yang dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup memberikan pertolongan, Allah yang selalu mendengar setiap doa orang yang percaya. Tetapi ketika pada waktu itu dia berdoa, seolah-olah dia merasa bahwa Allah itu jauh dan tidak mendengar doanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memperhatikan bagaimana bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang begitu dahsyat, dan Allah yang begitu luar biasa. Yang saya singgung tadi bahwa pekerjaan daripada Yesus, di mana pada waktu dia melayani selama kurang lebih 3,5 tahun, Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-42, di sana diungkapkan bahwa setiap kali Tuhan meminta, setiap kali Yesus berdoa, Allah pasti mendengar, Allah selalu mendengar. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ini berbicara tentang pada waktu Lazarus dibangkitkan. Jadi apa yang diperlihatkan di dalam ayat ini, saudara-saudara, menyatakan bahwa setiap kali Yesus berdoa meminta kepada Bapa, selalu Tuhan mendengar doanya. Tetapi lagi-lagi pada waktu dia berada di kayu salib tadi, sepertinya Tuhan meninggalkan dia. Nah, kita melihat saudara-saudara di dalam Ulangan pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7. Ulangan pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Jadi saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang sangat dekat dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-18. Kalau di internet pasti ayat yang dikasih itu 19, ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin, saudara. Lalu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang ke-151. Tuhan, engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintahmu adalah benar. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi inilah saudara
yang dinyatakan oleh kebenaran firman Allah bahwa Allah itu sangat dekat dengan orang yang berseru, yang berdoa kepadanya. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan dengan dalam kesetiaan, ketaatan, tidak putus-putus berdoa kepada Tuhan, tidak berhenti, tidak kecewa, tidak bersungut-sungut, tetapi dalam kesetiaan meyakini bahwa apa yang didoakan itu selalu didengar oleh Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Injil tadi, di mana Yesus setiap kali dia berdoa selalu didengar oleh Allah, selalu didengar oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun harus merasakan bahwa Dia betul-betul dekat dengan kehidupan kita. Coba kita lihat dulu, saudara-saudara, dan apa yang Tuhan sudah kerjakan dan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita perlu menghormati, kita perlu menghargai akan semuanya. Sebab di dalam setiap kehidupan orang yang percaya, kita harus merasakan bahwa kedekatan itu sangat penting. Nah, kita melihat juga di dalam Yeremia pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-23. Di sana dikatakan Yeremia mengucapkan, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikian firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Jadi meyakini bahwa Allah itu dekat, tetapi kita juga tahu bahwa Allah itu ada di dalam kerajaan sorga. Dia juga berada di tempat yang jauh. Tetapi kita merasakan, dan kembali kalau kita melihat kebenaran firman Allah di dalam perjanjian yang baru, di mana kita ini adalah bait Allah. Bukan hanya sekedar saudara-saudara kita baru memanggil lalu kemudian dia datang mendekat, tetapi dia berada di dalam kehidupan kita, menyatu dengan kehidupan kita, bertakhta di dalam kehidupan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Amin, saudara. Sehingga setiap saat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kembali kepada apa yang diperlihatkan oleh Yesus. Dia katakan bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa dia ditinggalkan oleh Tuhan? Ada banyak alasan mengapa dia ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Allah, kita mengambil dua hal, bahwa tujuannya adalah yang pertama untuk menyelamatkan manusia, semua manusia, tidak terkecuali. Roma pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita diselamatkan, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui kematian Yesus kita diselamatkan. Amin. Ada haleluya. Lalu kemudian saudara-saudara, di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita harus mengaku. Lalu apalagi saudara-saudara,
Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara, sepertinya Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Kenapa? Alasan ini yang paling utama, yang paling penting adalah supaya terjadi keselamatan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, diperdamaikan. Kita tadinya itu seteru, menjadi seteru Allah. Karena tadinya kan kita menjadi hamba dosa, tidak melakukan kebenaran. Apa yang kita suka lakukan, ya lakukan saja. Kita anggap baik, tetapi bertentangan dengan firman dilakukan sebelum kita diselamatkan, sebelum kita diperdamaikan dengan darah Yesus, dengan korban Yesus di kayu salib. Semau kita buat. Apa saja yang kita inginkan kita lakukan. Tetapi setelah kita diperdamaikan, maka tentu ada perubahan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan itu bisa kita alami, itu bisa kita rasakan. Apakah benar-benar kita ini sudah diperdamaikan atau belum, itu bisa kita rasakan. Kalau kita masih kecenderungan kita masih mengikuti sifat yang lama, nah itu kita mesti minta Tuhan tolong bebaskan, merdekakan. Seperti bangsa Indonesia dimerdekakan, mendapatkan kemerdekaan dengan perjuangan yang begitu hebat yang dilakukan oleh para pahlawan. Nah, Yesus sudah berkorban untuk mendamaikan kita dengan Allah. Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-22. Dikatakan di sana, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin, saudara. Jadi kita ini dikuduskan, diperdamaikan. Jadi tadinya kita cenderung berbuat kesalahan, cenderung berbuat dosa, cenderung melakukan kejahatan. Tetapi setelah kita diperdamaikan, maka kita sudah berubah, diperbaharui oleh perdamaian yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Amin, saudara. Jadi kalau dulu kita sering melakukan kejahatan itu kan kita sudah tahu ya. Apa saja kejahatan itu? Benci kepada saudara itu kejahatan, membunuh kejahatan, memfitnah kejahatan, menyembah dewa-dewa kejahatan. Apalagi banyak sekali saudara-saudara. Dan setelah kita ditebus dengan darah anak domba Allah, maka kita harus memperlihatkan perubahan, diubahkan. Tadinya kita suka menjelek-jelekan orang, sekarang tidak lagi. Sebab kenapa? Sudah diubahkan. Amin, saudara. Diubahkan dengan disalibkannya Yesus Kristus, sehingga yang tadinya kita menjadi seteru Allah. Kenapa sih menjadi seteru Allah? Karena yang dilakukan manusia itu semuanya jahat. Tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi setelah diperdamaikan, maka semua yang dilakukan kudus di hadapan Tuhan.
Amin. Ya, di sini kata sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Tak bercela, tak bercacat di hadapannya, di hadapan Yesus, di hadapan Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau Yesus sudah melakukan akan semuanya ini, Dia berkorban untuk saudara dan saya, maka kita perlu membalas akan kebaikan Tuhan. Keselamatan itu tidak dijual. Marilah Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Apa dikatakan di sana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Seperti di dalam Amsal 3 ayat 5, apa yang dikatakan di sana? Saya selalu singgung. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lalu di dalam Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-12 dikatakan di sana, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu, baca sama-sama, 2, 3. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Seringkali saudara-saudara menghormati pimpinan, menghormati hamba Tuhan itu sangat baik. Tetapi lebih daripada itu kita perlu menghormati Tuhan. Di sini kan dikatakan pada waktu Rasul Paulus dia mengungkapkan bahwa jangan sampai hanya saya ada di depan kalian kemudian memperlihatkan bahwa mereka itu menjaga, memelihara keselamatan. Tetapi pada waktu Rasul Paulus tidak ada, mereka sepertinya liar, tidak menjaga. Dan di akhir zaman ini bisa saja ini terjadi. Hamba Tuhan dihormati itu penting. Tetapi lebih daripada itu kita harus menghormati. Sebab kalau kita menghormati manusia, itu juga adalah perintah Tuhan. Itu juga adalah aturan, atau itu juga adalah kebenaran firman Allah. Tetapi lebih daripada itu saudara-saudara, kita perlu menghormati Tuhan. Takut kepada Tuhan itu menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang perlu kita kembalikan kepada Tuhan, yang sudah banyak melakukan perkara-perkara ajaib dalam setiap kehidupan kita. Yesus telah menanggung segala sesuatunya di kayu salib. Bahkan ada firman Allah katakan oleh bilur Yesus yang sakit sudah disembuhkan. Kelemahan tubuh sudah ditanggung oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan setiap doa orang yang benar itu besar kuasanya dan didengar oleh Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya kita perlu berjaga, menjaga kehidupan percaya kita kepada Tuhan, supaya pada akhirnya benar-benar kita dapat menikmati
percaya kita itu tidak menjadi sia-sia. Amin, saudara. Bukankah ada banyak orang yang sudah sekian banyak tahun mungkin berdoa, tetapi tidak ada perubahan sikap. Pada waktu dia belum percaya, sikapnya bertentangan, melakukan kejahatan. Tetapi ketika dia percaya, sudah diselamatkan, sikapnya yang lama masih tetap dilakukan. Lalu pergumulannya menjadi tanda tanya. Bukankah yang menghalangi doa kita adalah dosa kita? Tetapi ketika kita menyadari akan semuanya ini, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Selalu saya ulang-ulang ini supaya kita bisa menanamkan di dalam pikiran kita bahwa kita percaya kepada Tuhan dan melakukan akan kehendak Tuhan pasti tidak sia-sia. Berulang-ulang saya katakan, mungkin sekarang engkau sementara menabur, engkau menderita dengan jalan ini. Saudara sementara menabur dibaring dengan mencucurkan air mata. Tetapi pada saatnya nanti, kalau Tuhan sudah berbicara, kalau sudah waktunya Tuhan, maka Dia akan memperlihatkan kuasanya di dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau Dia memperlihatkan kuasanya, kita bisa saja merasa bingung. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Ternyata janji Tuhan itu ya dan amin. Dan Dia pasti akan nyatakan itu dalam setiap kehidupan kita. Karena semuanya Dia sudah tanggung di kayu salib. Dia sudah bebaskan, Dia sudah selamatkan kita, Dia sudah perdamaikan kita. Dan yang perlu kita jalankan adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Pelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Apa yang kita miliki, kita berikan kepada Tuhan. Kita punya tubuh, kita berikan pujian kepada Tuhan. Kita berikan penyembahan di hadapan Tuhan. Dan kita berikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa. Kita naikkan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Di saat ku tak berdaya,
Kalau di antara kita pada saat ini ada yang punya masalah, mengalami kesulitan dalam hidup secara ekonomi, apapun yang saudara alami saat ini, Tuhan tahu. Dia hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab setiap permohonan doa dari orang-orang yang percaya dengan sungguh dan menyerah kepada Tuhan. Kalau mungkin ada hal-hal yang belum terselesaikan, atau saudara mengalami tekanan hidup yang berat, ada Tuhan yang dapat menolong saudara. Ada Tuhan yang dapat menyelesaikan persoalan hidup saudara. Ada Tuhan yang dapat memberkati saudara dengan luar biasa. Karena Dia adalah Tuhan penolong, Tuhan yang selalu mau memberkati dan membela kehidupan kita. Mujizat pasti nyata. Dengan iman yang ada pada saudara, dengan keyakinan yang sungguh, dengan penyerahan yang sungguh, saat ini mujizat itu dapat terjadi dalam hidup saudara. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti memberi yang terbaik buat kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan nyanyian ini, refnya saja. Saudara menyanyi dengan iman, saudara bernyanyi dengan penuh keyakinan bahwa ada mujizat bagimu pada saat ini. Mujizat dapat terjadi sesuai dengan iman saudara kepada Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saatku tak berdaya. Amin, haleluya. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara, lagu ini bukan sekedar lagu, tapi ini adalah doa kita di hadapan Tuhan. Perkatakan perkataan iman saudara. Yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara, karena Dia Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Sekali lagi nyanyikan nyanyian ini dengan satu keyakinan, mujizat pasti nyata. Mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Ada kesembuhan ilahi, ada pertolongan dari Tuhan, asal saudara percaya. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, amin, kami percaya, kami yakin Tuhan, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, sekali lagi kami percaya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, berkati kami Tuhan, sembuhkan kami. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu. Kami dengan iman, kami percaya nama Tuhan berkuasa. Oh haleluya,
datang dengan iman yang ada pada kami. Kami percaya penuh kepadamu. Kami ingin mengalami mujizat-Mu Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang mengalami tekanan dalam ekonomi sepertinya seakan-akan jauh dari berkat. Pada saat ini dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati kami kembali Tuhan. Kalau ada salah dan dosa Tuhan, ampuni kami. Nyatakan pertolongan-Mu dengan luar biasa. Karena kami yakin firman-Mu ya dan amin. Engkau ada untuk kami dan selalu siap untuk membela dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami dengan kebenaran-Mu, pimpin kami dengan kuasa-Mu, maka kami akan mengalami perjalanan yang penuh kemenangan di dalam Tuhan, penuh pertolongan, penuh mujizat Allah, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Engkau juga pakai hamba-Mu, biar urapan Allah ada atas hidupnya. Jadikan dia berkat-Mu yang luar biasa. Kekuatan kesehatan juga Tuhan karuniakan baginya. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdiri dulu sebelum kita akhiri. Karena mengikuti atau kita melihat di dalam negara ini sedang merayakan setelah tanggal 17 merayakan Hari Kemerdekaan. Tidak ada salah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Saudara boleh bangkit berdiri. Makanya saya tanya, multimedia udah bagus, nanti ditampilkan lagu itu kita akan nyanyikan. Ya, saya tahu pemain musik pasti tahu ya. Kita nyanyi Indonesia Tanah Airku. Tinggi dikit. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 3 kali katakan merdeka. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin. Tuhan pasti menolong Indonesia. Kita tetap berdiri, gak usah bergerak, kita mau pulang ya. Kita nyanyikan doa besok, kembalikan kepada Bapa Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku
menyertai aku dan melindungi aku dari pada malam petaka. Tidak menimpa memberkati hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah melayani di sepanjang ibadah kami pada saat ini. Memberkati semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Bapa, kami sangat bergantung hanya kepada Engkau, karena Engkaulah yang menjadi sumber segala-galanya. Engkau sumber berkat, Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber kekuatan dan kesehatan. Itulah sebabnya Bapa, kami berserah penuh hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar semua yang kami lakukan adalah baik dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami percaya aktivitas kami, apapun yang kami lakukan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa juga pada saat ini buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah, memulihkan, menyembuhkan kesehatan mereka. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bapaknya Enji, Tuhan Engkau pulihkan kesehatannya, Engkau sembuhkan dia berada di rumah sakit. Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi kesembuhan, pemulihan yang Tuhan kerjakan. Sakit apapun yang dia derita, Engkau sanggup memulihkannya. Bapak, terima kasih. Bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia juga Tuhan tolong berkati. Engkau pulihkan bangsa kami ini, Engkau selamatkan bangsa kami ini. Pemerintah diberikan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah nama Bapa di sorga, dan sebentar kami akan kembali pulang. Sertai dalam perjalanan kami, jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.